Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Memiliki Pikiran Kristus, yang terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berbicara tentang memiliki pikiran Kristus, ada 3 ayat nubuatan di kitab Perjanjian Lama yang berkorelasi satu dengan lainnya, di mana ketiga ayat nubuatan itu berbicara tentang Allah menaruh hukumnya ke dalam batin manusia. Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada manusia. Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua manusia. Ketiga hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini. Ketika ayat nubuatan ini digenapi di zaman para rasul, maka sekarang setiap orang yang meresponnya dengan positif atau menerima anugerah pemberian itu dengan hati terbuka, merekalah yang akan memiliki pikiran Kristus. Ketiga ayat nubuatan di kitab Perjanjian Lama itu adalah yang pertama, kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33. Yang kedua, kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Dan yang ketiga, kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Baik, kita akan membaca ayat-ayat yang menubuatkan tentang janji Allah itu. Yang pertama, kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang kedua, kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang ketiga, kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ketiga ayat nubuatan di kitab Perjanjian Lama ini digenapi secara bersamaan saat terjadinya peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saudara, perlu saya jelaskan bahwa kata sesudah waktu itu yang terdapat di kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33, hal itu berbicara tentang peristiwa penyaliban Kristus dan 50 hari setelah perayaan Paskah. Itulah hari di mana Allah menggenapi janjinya, yaitu Allah menaruh hukumnya ke dalam batin manusia. Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada manusia. Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua manusia. Dengan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kehidupan ilahi kepada umat manusia. Anugerah kehidupan ilahi itu oleh Kristus Yesus dianalogikan dalam sebuah perumpamaan, yaitu kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Anda dapat baca nanti di Matius 13 ayatnya yang pertama hingga 8, di Markus 4 ayatnya yang pertama hingga 8, dan Lukas 8 ayatnya yang keempat hingga 8. Mereka yang mau merespon anugerah Allah ini dengan menjadi tanah yang baik, maka benih ilahi itu akan tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah.
Kitab suci berkata di surat Roma 9 ayatnya yang ke-30, versi firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang dapat kita katakan? Hanya ini, bahwa Allah telah memberi kesempatan kepada orang-orang bukan Yahudi untuk dibebaskan karena iman, meskipun selama ini mereka tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya katakan di renungan kebenaran Alkitab pada waktu yang lalu, bahwa kasih karunia dianugerahkan kepada semua orang. Ketika seseorang membuka pintu hatinya untuk menerima kehidupan ilahi, di mana Allah telah memberi kesempatan kepada manusia berdosa untuk datang kepadanya, maka mereka yang beriman dengan sungguh, merekalah yang akan memiliki pikiran Kristus. Karena dengan hati yang terbuka menerima Kristuslah yang akan memiliki pikiran Kristus. Firman Allah berkata di Matius 15 ayatnya yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu artinya bahwa sesungguhnya pikiran manusia dikendalikan oleh hati manusia itu sendiri. Sehingga untuk dapat memiliki pikiran Kristus, maka kita harus memiliki hati yang baru yang telah Allah anugerahkan itu. Dengan hati yang baru dan roh yang baru inilah kita dimampukan untuk memiliki pikiran Kristus. Tahukah Anda bahwa sesungguhnya Kristus Tuhan telah meminang kita sebagai mempelai perempuannya? Dia telah memberikan hatinya, kasih setianya kepada kita. Maukah kita menjadi mempelai Kristus? Maukah kita mengikat janji dengan Kristus Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, atau menjadi satu hati dengan Dia? Maukah kita menjadi mempelainya yang setia, sama seperti Kristus Tuhan adalah setia? Hanya dengan menerima pinangannya inilah, maka sesungguhnya itulah iman. Itulah ikatan janji setia kita kepada Kristus Tuhan, karena sesungguhnya iman berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai mempelai perempuannya. Di mana dalam etimologi bahasa Inggris, kata setia itu bermakna faithful, dan di dalam bahasa Yunani, kata setia itu bermakna pistos. Sebagai penutup, saya akan mengutip ayat firman Tuhan di Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu artinya, untuk dapat menghidupi kehidupan ilahi yang telah dianugerahkan itu, maka sebagai manusia ciptaan baru yang telah memiliki hati yang baru, yaitu hati yang taat dan roh yang baru itulah yang seharusnya bertindak merespon kehidupan ini, agar kita dapat hidup bagi Allah. Jadi bukan lagi kita yang bertindak, melainkan Kristus. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia 2 ayatnya yang ke-20, bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagai renungan kita pada malam hari ini, adakah kita sadar bahwa roh Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, umat manusia yang berdosa ini, agar kita dihidupkan kembali dari kematian akibat dosa? Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Itulah sebabnya Dia menganugerahkan rohnya kepada kita. Dengan menerima roh kebenaran itu melalui iman, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sekarang, tinggal bagaimana respon kita terhadap kehidupan ilahi yang telah dianugerahkan itu. Maukah kita datang kepadanya dan hidup di dalamnya, sehingga kita memiliki pikiran Kristus? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.